kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Doa kita bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan cinta yang selalu kami alami setiap hari melalui sapaan sabda yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semuanya itu kami semakin dimampukan untuk boleh melaksanakan dan membagikan
kasih dan cinta yang sama pula kepada setiap orang dengan penuh ketulusan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan untuk kita hari ini, diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Tentang Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, selamat memasuki Minggu Advent kedua. Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Ayat-ayat pembuka Injil Markus membawa kita ke dalam pengalaman yang sungguh-sungguh membantu kita untuk mengetahui berita tentang Yesus Kristus, Anak Allah, yang datang untuk menyelamatkan kita. Ini bukan sekedar cerita sejarah, tetapi panggilan untuk membiarkan kabar baik ini membentuk hidup kita, membentuk kepribadian kita, membentuk diri kita untuk semakin beriman pada Yesus Kristus. Ketika Markus menulis bahwa Injil ini adalah awal kabar baik tentang Yesus Kristus, itu seperti memulai babak baru dalam sejarah keselamatan. Kita seringkali dihadapkan dengan awal-awal yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin sebuah keputusan untuk mengubah sikap hidup kita, untuk mengubah pola pikir kita, yang sedang membawa kita kepada kesadaran baru akan kehadiran Allah. Misalnya, seseorang yang baru saja memutuskan untuk kembali ke pangkuan gereja Katolik setelah sekian lama menjauh dari gereja. Ini adalah cara Tuhan membuka hati mereka untuk menerima kabar baik tentang kasih Allah yang tidak terbatas pada pengalaman hidup mereka. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yohanes Pembaptis muncul sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, ia memanggil orang-orang untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini adalah panggilan yang konkret untuk kita refleksikan, untuk menyadarkan kita akan perubahan-perubahan dalam diri kita.
Misalnya, kita disadarkan untuk memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Allah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membentuk hati kita menjadi ladang yang subur bagi firman Tuhan. Bapak Ibu para sahabatku, Yohanes Pembaptis yang menggunakan air dalam pembaptisannya adalah simbol pembersihan dan pemurnian. Ini mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan kita, di mana kita menyatakan komitmen untuk hidup sebagai murid Kristus. Ketika Yohanes berkata, "Aku hanya membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Ini adalah janji akan kuasa transformasi rohania. Contohnya, orang-orang yang baru saja dibaptis mungkin merasa perubahan nyata dalam hidup mereka, membuang kebiasaan buruk dan merangkul cara hidup baru yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Bagi orang Katolik yang baptis bayi, barangkali tidak terlalu merasakan hal ini atau sama sekali tidak merasakan. Tetapi hal ini sangat disadari, sangat dirasakan oleh umat Katolik yang baptis dewasa. Saya pernah mendengarkan kisah tentang pembaharuan diri dari beberapa orang yang dibaptis dewasa. Mereka mengatakan seperti ini, "Suster, proses menjadi Katolik itu tidak mudah, tidak gampang. Bahkan kami harus menunggu 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Dan mereka juga mengatakan bahwa setelah dibaptis menjadi Katolik, mereka bangga menjadi seorang Katolik. Kebanggaan mereka seperti yang tadi saya katakan, proses menjadi Katolik itu tidak mudah, tidak gampang, tidak cepat, tetapi benar-benar kepribadian mereka dibimbing, dituntun untuk menjadi seorang Katolik yang sejati. Dalam proses itu, mereka menyadari bahwa kasih Tuhan, rahmat Tuhan benar-benar bekerja dalam diri mereka. Banyak kesempatan yang menyadarkan mereka akan dosa, akan kesalahan di masa lalu yang harus mereka tinggalkan. Inilah karya Tuhan. Inilah baptisan roh yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri, yang tentu saja dalam gereja Katolik melalui imam, tetapi kita yakini bahwa baptisan itu adalah baptisan roh dari Tuhan Yesus yang kita imani. Bapak Ibu para sahabatku, Tuhan melalui sabdanya hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mendengar kabar baik, tetapi meresponnya dengan tindakan konkret. Ini adalah undangan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, artinya mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus yang akan datang pada hari kelahirannya pada perayaan Natal nanti. Selain itu, sebagai seorang Katolik, ini adalah kesempatan untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan di dunia ini. Semoga kita semua dapat mengalami pertobatan yang nyata, menerima pembaharuan diri melalui Roh Kudus, dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam menjalani hidup yang mencerminkan kehadiran Allah di setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk mereka yang menerima baptisan baru sebagai umat Katolik. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karunia baptisan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara baru kami dalam iman Katolik. Berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu, bimbing langkah-langkah mereka dalam iman, dan kuatkan mereka dalam perjalanan rohani mereka. Semoga mereka selalu merasakan kehadiran-Mu yang penuh kasih dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024. Tuhan yang Maha Bijaksana, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon berkat bagi pesta demokrasi di Indonesia yang akan datang. Berilah kebijaksanaan kepada para pemimpin dan warga negara. Berkati proses pemilihan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat persatuan. Semoga pesta demokrasi ini menjadi tonggak kemajuan bagi bangsa Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang sakit dan menderita, Tuhan yang Maha Penyembuh, kami mengangkat doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menderita. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menghadapi cobaan ini. Sembuhkanlah mereka dengan kasih karunia-Mu, baik secara fisik maupun rohani. Kirimlah dukungan dan penghiburan-Mu agar mereka merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam setiap kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, terutama negara-negara yang sedang berperang. Allah Raja Damai, kami berdoa dengan tulus untuk perdamaian di dunia ini, terutama di negara-negara yang dilanda konflik. Hentikanlah pertumpahan darah. Ubahlah hati para pemimpin dan warga negara untuk mencari jalan damai. Berkati usaha-usaha perdamaian dan jadikanlah dunia ini tempat di mana kasih dan keadilan merajalela. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diri kita sendiri, ya Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah-tengah kesibukan hidup ini, kami memohon kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing langkah-langkah kami, dan kuatkan iman kami. Tunjukkanlah kami jalan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami ketenangan hati dan semangat untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.